Mangga Om Jack. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puja, puji syukur hanya untuk Allah SWT, Rabb sekalian alam, yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bersilaturahim pada malam hari ini. Dan di dalam silaturahim itu ada ilmu yang akan kita dapatkan melalui pengajian kita ini. Baiklah, terima kasih Om Irul, juga terima kasih Mas Om Bambang Rianto yang nanti akan menjadi pembicara, dan juga teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Marilah kita buka pengajian ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, izinkan saya akan membacakan satu ayat saja di dalam Al-Quran di surat Al-Mujadalah, ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah SWT akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada malam hari ini nanti akan dipandu oleh Mirul, dan nanti kaitannya adalah dengan pembelajaran secara daring, kalau tidak salah dengan tema itu ya. Baik, saya cek dulu Om Dok sudah rawuh belum ini ya? Belum ya? Oke. Kalau begitu, monggo Om Irul ya. Ya, matur nuwun Om Jaksan. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, terima kasih. Kali ini kita pengajian bersama Om Bambang Rianto. Nah, beliau mau menceritakan tentang ya sharing ilmunya tentang pembelajaran jarak jauh. Dan ya, sebelumnya saya ucapkan barakallah fi umrik. Selamat ulang tahun Om Bambang Rianto. Kebetulan hari ini ulang tahun ya. Mudah-mudahan kita masih muda terus kok. Mudah-mudahan usianya itu berkah kan ya. Diberi usia panjang yang berkah. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, topik ini mungkin menarik karena generasi berikutnya kita kayaknya akan lebih banyak belajar secara jarak jauh ya. Dan itu saya yakin dengan adanya musibah corona itu sebenarnya itu juga cara Tuhan, cara Allah itu untuk menyesuaikan kebudayaan manusia ya. Manusia sekarang sudah 7 miliar orang dan akses untuk pendidikan itu, nah inequality ya,
kesetaraan pendidikan itu menyebabkan gap yang makin tinggi ya. Dan jangan-jangan dengan dipaksa seperti ini akhirnya muncullah kemudahan untuk ya belajar apapun ya, mulai dari ngaji sampai belajar pengetahuan dengan cara daring ya. Bahkan sekarang kalau ngaji Quran juga bisa hafalan Quran pun daring sekarang ya. Ya, saya kira saya serahkan sekarang ke Om Bamri. Monggo bisa dimulai ininya pengajiannya. Monggo. Oke, terima kasih Om Irul, terima kasih Om Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman semua, Om dan Tante, Om dan Cing-Cing semua. Yang pertama, marilah kita bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan dan semoga tetap sehat di masa-masa yang akan datang. Kemungkinan besok atau lusa COVID sudah mencapai 1 juta orang ya di Indonesia. Nah, ini memang keprihatinan kita dan perlu upaya kita bersama untuk memutus rantai penularan. Salah satunya ya dengan cara-cara daring seperti ini. Izinkan saya untuk share screen, tapi saya juga mohon maaf karena entah kenapa videonya tidak muncul gambar saya, padahal kamera saya nyala ini ya. Okay. Ya, sudah kelihatan. Sampun? Sudah, ya. Oke. Oke. Jadi ini tetap ini kelasnya adalah kelas ngaji. Kayak di Muhammadiyah itu tiap Ramadan ada namanya pengajian PP Muhammadiyah itu. Yang ngajinya orang Muhammadiyah kurang lebih ya seperti ini. Jadi topiknya ya apa yang kira-kira memang lagi bermanfaat bagi masyarakat ya topiknya. Jadi apapun dan yang menjadi pembicara tidak hanya bapak-bapak yang seniornya Muhammadiyah, bisa sering sekali mengundang orang luar ya. Dik Doang pernah ketika ngaji tentang pemberdayaan ya. Atau mungkin Kek Andy pernah juga diundang di bapak-bapak PP itu. Jadi memang konsep ngaji ini apa ya? Ya intinya sharing, kita berbagi ya. Karena tidak mungkin kita itu bisa menguasai semua hal di dalam kehidupan ini. Nah, karena kemana-mana UMY ini saya bawa, ada satu lagi aktivitas saya yang juga saya bawa sekarang, yaitu amanah dari PP Muhammadiyah untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah Cyber. Nah ini ya, Muhammadiyah awalnya namanya Online University, tapi oleh Pak Dirjen diminta untuk jadi open ya kita ganti Muhammadiyah Open University. Nah, topiknya tetap sama, T89 ngaji lu, ini grup kita ya. Nah, saya mulai dulu dari latar belakangnya, ini ada hasil sensus penduduk kita Indonesia ini 2020. Nanti saya kaitkan dengan teori generasi. Jadi dari hasil sensus ternyata jumlah penduduk tadi Om Irul betul ya. Kalau dunia mungkin 7 miliar ya Om. Kalau kita ini Indonesia 270 juta. Nah, dari 270 juta itu komposisinya itu sekarang sudah lebih banyak milenial dan yang lebih muda lagi gitu. Kita yang seangkatan dan yang lebih tua itu tinggal sekitar 30%. Artinya teman-teman seangkatan kita sudah tinggal sedikit ini ya. Di dunia ini tinggal sedikit. Sudah lebih banyak, jauh lebih banyak
generasi milenial sampai ke mungkin ada yang nyebut post Gen Z, ada yang nyebut juga generasi Alpha dan seterusnya. Jadi dalam posisi ini, ya, angkatan kita ini sekarang mungkin bisa disebut sebagai generasi peralihan. Ya. Masuknya dalam Gen X. Ada 21%, 21,88% yang betul-betul seangkatan dengan kita. Yang lahirnya ya kurang lebih sedikit lebih tua dari kita dan sedikit lebih muda dari kita, itu ada 21,88%. Artinya kita ini peralihan. Ada yang menyebut bahwa dunia ini sekarang warga negara dunia itu yang punya ya generasi baru itu ya. Generasi baru saya kelompokkan ya generasi milenial ke post Gen Z ini. Mereka yang jadi warga negara. Kita pendatang. Karena cara berkehidupan dengan cara mereka. Maka kita sering disebut digital immigrant. Mereka digital native. Nah, karena kita itu peralihan, sebagian dari angkatan kita ini ada yang lebih cenderung ke digital native ya. Tapi juga ada yang cenderung bisa mengikuti digital immigrant ya. Ada yang cenderung bisa mengikuti pola kehidupan anak-anak itu. Artinya kita yang menyesuaikan. Tapi banyak juga yang tidak cukup punya kemampuan untuk menyesuaikan cara berkehidupan mereka. Bukan values tapi teknis cara ya. Gitu. Jadi mungkin kita ini termasuk yang beruntung lah paling tidak. Jadi karena peralihan kita jadi punya kemampuan untuk memahami. Keuntungan kita adalah memahami generasi lama ya. Tapi juga punya kemampuan untuk memahami generasi baru. Dan kita beruntung karena memang mungkin yang kita bagian kecil yang memiliki akses ya terhadap sumber daya yang memungkinkan kita untuk memahami cara kerja generasi baru itu. Ya. Jadi ada dua kemungkinan itu. Nah, padahal angkatan kita dan yang lebih tua itu sekarang menjadi pengambil keputusan di organisasi-organisasi dimanapun. Maka kalau paradigmanya itu lebih cenderung ke imigran, kadang-kadang mereka tidak cukup punya kemampuan untuk memahami arah perubahan itu. Nah, ini yang membuat banyak organisasi gagal. Gagal, betul-betul gagal. Nah, apalagi kalau yang lebih tua dari kita. Saya secara pribadi melihat di lingkungan itu banyak sekali yang agak kesulitan untuk memahami situasi perubahan ini. Gitu ya. Karena tiap generasi itu memang betul-betul berbeda karakternya. Contoh sederhana begini, apalagi generasi yang jelas tua. Ibu saya saat masih hidup sampai kemarin tidak pernah pegang handphone. Ini generasi tradisionalis ya. Bagaimana mereka dilahirkan pasca perang dan seterusnya jadi tangguh, hemat dan seterusnya itu. Generasi berikutnya yang baby boomers itu juga relatif ada kesamaan, senang bersilaturahmi dan seterusnya. Jadi teknologi ini hanya alat saja untuk silaturahmi. Maka ujung-ujungnya ya reuni, kayak kita ini juga masih sama sebenarnya. Ujung-ujungnya reuni fisik gitu ya. Ujung-ujungnya reuni fisik. Tapi kalau anak-anak kita itu memang teknologi ini menjadi bagian dari kehidupan mereka gitu. Jadi hari-hari ya memang itu yang mereka mungkin nilai-nilainya memang bergeser kemudian dari sisi bagaimana kalau silaturahmi tanpa tatap muka pun bagi mereka mungkin cukup, tapi bagi kita nggak cukup. Maka alat-alat ini hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan awal, buat grup, kemudian janjian ketemu reuni. Seperti itu kira-kira sekedar Ini bayangan saya pribadi, bisa salah ya. Monggo nanti kalau jadi bahan diskusi. Nah, ini teorinya ya. Memang ada ternyata teorinya dengan masing-masing karakternya tadi. Yang sangat mencolok ini nanti juga bisa jadi jangan-jangan kayak Om ABW atau Om Arif Budiman bisa neliti ya.
saya punya mertua yang sangat senior di engineering ya. Jadi salah satu yang sangat senior di Arun. Tapi usianya kan memang sudah generasi tradisionalis mungkin masuknya. Ketika pegang handphone, ya, handphone yang sederhana itu rusak, kemudian kita nyari yang sama nggak ada, nyari sedikit beda saja, belum Android itu masih kesulitan. Ya. Sementara saya punya anak yang masih 3-4 tahun pada saat itu sama sekali sepertinya tidak ada kesulitan mengoperasikan perangkat gadget. Meskipun kita larang-larang bahasanya gitu. Yang ini diajari nggak bisa, yang ini dilarang-larang tetap bisa. Saya nggak tahu apakah informasi itu nanti Om Mirul mungkin juga punya pengetahuannya. Apakah informasi itu diturunkan sekarang secara genetik gitu ya. Informasi yang kita peroleh juga kita turunkan ke anak-anak kita sehingga mereka lebih punya kemampuan untuk mengakomodasi perubahan itu. Nah ini tadi masih kaitannya dengan itu. Nah sekarang berkaitan dengan studi, ya, dengan pendidikan. Saya soroti dulu yang pendidikan tinggi karena ini bidang saya. Dan kalau Om mungkin ya putra-putrinya ya yang di sini. Nah, kalau mahasiswa kita itu rata-rata sudah generasi Z minimal mereka itu. Ya. Artinya mereka ini bisa diduga memang sudah sangat lekat dengan teknologi dan di dalam hal pendidikan sudah tidak ada persoalan untuk pemanfaatan teknologi. Jadi kalau sekarang terjadi COVID ini, kayaknya yang lebih masalah dosennya deh dibanding mahasiswanya ya. Lebih banyak dosennya sepertinya yang menghadapi persoalan. Jadi kuliah daring ini bagi dosen bisa jadi bukan solusi tapi malah persoalan baru. Gitu. Kalau yang punya kemampuan ini bagian dari solusi ya, yang sangat menguntungkan. Nah, tetapi ini saya buat dulu tahun tapi saya membayangkan pada saat itu ini akan dalam waktu dekat akan terjadi pergeseran orientasi pendidikan calon mahasiswa. Kalau perguruan tinggi tidak mengantisipasi ini bisa bahaya. Itu udah 2008 jauh sebelumnya karena saya menggunakan LMS itu awal tahun 2000 meskipun masih bagian kecil dari LMS. Semakin intens ya tahun 2010 ke atas itu semakin intens. Nah, tetapi mengapa kok masih yang konvensional, tatap muka dan sebagainya masih menjadi pilihan ya karena mungkin orang tuanya ya. Generasi orang tua calon mahasiswa itu ya generasi kita dan yang lebih tua sehingga mereka masih mengikuti pada saat dulu kuliah dan sebagainya. Nah, kalau ke depan kalau misalnya kombinasi calon generasinya ini mohon maaf ini ya. Kombinasinya itu sudah dua-duanya sudah generasi baru. Presentasi ini saya buat, saya menduga bisa jadi, ya, prediksi ya, bisa salah. Itu nanti ada beberapa kemungkinannya. Ada yang masih tetap konvensional seperti biasa, tetapi sebagian mungkin sudah beralih ke daring dan sebagian beralih ke modular, ya, pembelajaran modular. Nah ini yang modular itu ya konsep-konsepnya seperti yang agak ekstrim yang baru saja muncul sebagai orang yang paling kaya di bumi ini dan termasuk juga di banyak perusahaan sudah tidak lagi terlalu peduli dengan gelar ya, studi ya. Nah, nanti ini repot para perguruan tinggi akan menghadapi tantangan besar karena ya kalau tidak perlu lulusan ya ngapain harus kuliah gitu. Jadi belajar sesuatu bisa itu kemudian langsung bisa digunakan, lebih pragmatis. Nah ini prediksi, bisa salah bisa benar. Nah ditambah lagi dengan sudah ada disrupsi seperti itu, ditambah lagi dengan pandemi, terpaksa semua orang kemudian berpindah, mau tidak mau. Kalau dulu aturan itu melarang perkuliahan atau online, sekarang yang dilarang malah yang offline. Kemarin saya satu forum dengan LLDikti 5
Pak Didi itu, Prof. Didi itu menyampaikan seperti itu. Jadi sekarang yang dilarang malah yang tatap muka. Semuanya harus online. UMY itu ada hampir 2.000 mata kuliah yang langsung migrasi ke online. Untungnya sebelum pandemi sudah sekitar 3-4 tahun kita secara sistematis sudah kita dan struktur sudah kita programkan. Artinya sudah ada lebih dari 700 mata kuliah yang diselenggarakan secara online. Tetapi tetap saja memang masih ada sekitar 20% dosen yang masih tertatih-tatih untuk menjalankan perkuliahan itu. Nah, pasca pandemi ini dari hasil ini diperkirakan, ini menarik ini. Nah, ini tabelnya. Dalam 5 tahun ke depan ini di surveinya tahun lalu ya, tahun lalu bulan Oktober. Jadi kalau melihat dari grafik ini bisa diduga bahwa model pembelajaran itu tidak akan kembali seperti semula tatap muka, tetapi kemungkinan besar adalah blended learning atau hybrid learning, campuran antara online dan tatap muka. Maka ya kita memang harus menyiapkan diri. Kalau tatap muka sudah biasa, maka yang belum biasa ini yang harus menjadi kebiasaan baru kita. Nah ini juga trend watch berkaitan dengan bekerja di rumah dan seterusnya di hampir semua institusi. Nah, sekarang aturan dari pembelajaran jarak jauh. Oh ya, antara kuliah jarak jauh dengan kelas jauh itu berbeda. Kalau jarak jauh direkomendasikan, tapi kalau kelas jauh agak dilarang gitu ya. Kelas jauh itu buka cabang. Tapi kalau pembelajaran jarak jauh itu definisinya yang memanfaatkan teknologi di dalam proses pembelajaran. Nah itu dulu aturannya sebenarnya sudah sejak 2003, 2010, 2012. Ini yang 109 2013 dan 24 tahun 2012 ini yang relatif hampir sama dengan apa yang sekarang ada, yaitu yang terakhir adalah Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Jadi baru Januari yang lalu ya. Ini dikeluarkan tahun 2020 Permendikbudnya. Prinsipnya, nah ini nanti kita akan coba lihat ya anunya. Nah ini mungkin perlu menjadi informasi. Jadi ada yang disebut sebagai di dalam perkuliahan jarak jauh itu ada yang disebut sebagai modus pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa modus. Yang pertama adalah blended learning, yaitu kuliah di perguruan tinggi tatap muka yang dalam satu mata kuliah itu beberapa sesi itu diselenggarakan secara online, beberapa sesi diselenggarakan secara tatap muka. Ini disebut blended learning. Dan ini sebelum COVID ya, ini banyak ya, sudah mulai banyak dilakukan. Kalau lebih dari 50% harus izin dikti, contoh seperti itu. Yang berikutnya ada model konsorsium, itu kalau ada perguruan tinggi saling bekerja sama. Nah ini berkembangnya sekarang diakomodasi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Ya. Pertukaran pelajar itu bisa kemudian ada yang disebut sebagai agregator. Ya. Bahkan pemain pendidikan itu sekarang tidak hanya perguruan tinggi, tetapi perusahaan. Banyak sekali perusahaan yang kemudian menjadi unicorn ya, karena dianggap bisnis di banyak negara, termasuk di Korea dan sebagainya, itu yang sangat terkenal. Yang kemudian salah satu rektornya di sana sekarang mendirikan perguruan tinggi cyber yang izinnya baru diperoleh Agustus kemarin. Awalnya mau jadi perguruan tinggi negeri, tapi karena rektornya dari Korea nggak bisa aturannya, kemudian jadi swasta, kemudian sudah mendapat izin per Agustus kemarin. Jadi betul-betul perguruan tinggi modus tunggal, yang paling kanan ini. Perguruan tinggi modus tunggal ya. Nah ini kami PP Muhammadiyah juga mengamanahkan untuk mendirikan ini, dan ini sedang proses izin ya. Sudah setahun karena aturannya juga ternyata terlambat. Jadi aturannya baru saja keluar ya bulan ini kalau enggak bulan yang lalu. Jadi
oyak-oyakan. Jadi hampir semua persoalan disrupsi ini aturan kalah duluan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian ada yang ganda. Itu kalau ganda kombinasi itu misalnya dalam prodi itu ada kelas yang diselenggarakan secara online, kemudian yang mengulang, yang baru misalnya offline, kemudian yang mengulang online, kelas. Ya. Kalau ganda paralel ini, perguruan tinggi tatap muka itu boleh mengajukan prodi online setelah memiliki prodi tatap muka. Jadi misalnya teknik mesin UMY sudah ada teknik mesinnya, boleh mengajukan prodi teknik mesin online. Ini aturan ya. Aturan. Nah, di samping itu ada tadi yang modular itu biasa disebut sebagai Massive Open Online Courses ya, MOOCs. Ini banyak sekali sekarang yang tadi saya sampaikan, pemainnya banyak perusahaan tapi juga bekerja sama dengan perguruan tinggi besar kalau di dunia ya, ada MIT ini, ada edX, ada Coursera, ada Open Learning, ada macam-macam. Ini modular ya, modular. Kadang-kadang free untuk mengikuti kuliahnya, tapi untuk dapat sertifikatnya bayar dan seterusnya. Dunianya sudah begitu. Ini ada banyak contoh ya, model-model layanan pembelajaran ya. Nah, kemudian ini masuk ke materi apa sebenarnya kuliah online ya. Jadi kuliah online itu ketika kemarin pandemi maka masing-masing menerjemahkan sendiri perkuliahan online. Ada yang menggunakan email, ada yang menggunakan WA, ada yang menggunakan Facebook, bahkan ada yang menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Sebenarnya tidak salah ya, itu cara ya. Yang penting materi terdeliver dengan kepada mahasiswa. Persoalannya perangkat itu tadi ya, baik itu medsos, email dan sebagainya itu memang tidak diciptakan untuk pembelajaran, maka fasilitasnya ya terbatas. Mungkin yang lebih siap lagi menggunakan Google Classroom, kemudian divariasi juga dengan tatap maya menggunakan Zoom, MS Teams, mungkin yang lainnya ya, Webex dan seterusnya. Tetapi perkuliahan yang structure dan sistematis itu sebaiknya memang menggunakan learning management system. Ini ada beberapa platform yang bisa kita gunakan ya. Ada Schoology, ada Blackboard, ada Moodle dan seterusnya. Atau mau mengembangkan konsep sendiri bisa saja ya. Nah, saya sharing apa yang kita lakukan di UMY. Jadi UMY itu ada pembelajaran online-nya, kita beri nama MyClass. Maka di situ dosen itu bisa menyiapkan materi dalam format PPT, PDF dan seterusnya, juga termasuk video learning. Nah, tapi karena video learning ini besar, sementara ini bisa diupload dulu di YouTube, kemudian bisa di-linkkan ke MyClass-nya. Kemudian setting penugasan dalam bentuk forum, assignment, dan quiz. Kemudian ada penilaian ya, gradebook. Ya. Jadi mahasiswa bisa langsung melihat itu. Nah, fasilitas-fasilitas itu juga kadang-kadang dikombinasi dengan tatap maya, sinkron. Nah, dari hasil survei kita, tatap maya mahasiswa terlalu keberatan kalau setiap saat tatap maya sinkron. Jadi idealnya sekitar 30%. Ya. Nah, ini bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Kemudian kalau kita, ini yang dosen ya, ini banyak teman-teman dosen, sebenarnya kita bisa manfaatkan 3 hal ini supaya bisa tetap produktif pada saat pandemi seperti ini ya. PowerPoint 365 ini untuk mengembangkan secara sederhana video learning. Kita juga bisa pakai Zoom, MS Teams, untuk recording juga bisa. Ini untuk tatap maya, dan MyClass untuk asinkron. Jadi kekuatan dari learning management system atau perkuliahan daring itu adalah asinkronnya. Ya. Asinkronnya. Nah, kalau di UMY sejak 2018 kita sudah membuat milestone untuk pengembangan baik itu perkuliahan maupun MOOCs. Juga pendirian prodi PJJ. Untuk penjaminan mutu kita juga sudah kembangkan, ini ada semacam rubrik sejak dari pembuatan LMS-nya, kemudian direview
kelengkapannya dan seterusnya. Nah, pengembangan itu terus-menerus kita manfaatkan plugin-plugin yang ada di dalam Moodle ya. Nanti mungkin saya bisa bukakan ini. Plugin-plugin yang ada di dalam Moodle. Nah, ini My Class-nya UMY. Sudah ada versi mobile-nya. Ini hampir semua fakultas, semua fakultas sudah ada. Kalau kita masuk ke salah satu materi kuliah, ini yang punya saya saja. Ini kuliah yang sekarang sedang berlangsung, ya, kuliah tim teaching kami ini, teknik kendali. Nah, ini ada standarnya ya untuk men-setting perkuliahan LMS itu dikti ya, karena dulu ini dasarnya adalah hibah sepada. Ini ada standarnya, ada deskripsi di bagian depan, ada peta kompetensi, kemudian ada petunjuk mempelajari bahan ajar, glosari dan seterusnya juga penilaian. Kemudian di sini ada link-link untuk kuliah tatap maya. Kemudian ini ada pengantar, ada materi dalam bentuk teks ya. Ini PDF, kalau kita klik ini kita akan bisa dapatkan materi dalam bentuk PDF, dan materi itu tidak gelondongan satu buku gitu ya, tapi dipecah-pecah sesuai dengan topiknya ya. Nah, karena ini sebenarnya kuliah konvensional tatap muka, maka kita membuat settingnya ini 16 kali pertemuan per semester. Nah, sebenarnya kalau kuliah online yang sebenarnya bisa saja hanya model topik karena dia terbebas ruang dan waktu. Jadi tidak ada prerequisite, tidak ada prasyarat. Jadi mahasiswa itu boleh saja, misalnya kalau ada matematika dulu, 3 dulu, dia ngambil matematika 3 dulu, baru ngambil matematika 1 gitu boleh. Terserah mahasiswanya. Kemudian ini video learning, kita bisa, mahasiswa bisa klik untuk bisa mempelajari apa yang ada di sini sesuai dengan topiknya. Ini materi dalam bentuk video learning. Ini contohnya. Kemudian ada kuis, ini ujian yang dikoreksi langsung oleh komputer ya. Kemudian ada assignment, itu penugasan yang harus kita koreksi. Kemudian kita masukkan nilainya, ada forum untuk diskusi dan seterusnya. Nah, belakangan kita juga kembangkan ini untuk presensi ya, karena semuanya harus lewat sini sekarang. Nanti ini dikaitkan dengan apa yang SIM My Class kita disebut SIM My Class, karena untuk narik data presensi mahasiswa dan presensi dosen, kemudian termasuk untuk mengatur HR-nya ya, jadi masuk ke keuangan. Jadi sudah ada sistemnya yang kemudian mengkombinasikan dengan kebutuhan administrasi di perguruan tinggi ini. Jadi ini kita bisa restrict, bisa macam-macam. Ini kita lihat sampai ke 16 pertemuan ini sampai ke bawah ya. Sekedar sekilas saja, nanti kita bisa diskusikan. Kemudian sebenarnya ada beberapa kelemahan ya, kelemahan, tapi juga banyak kelebihan yang belum disadari oleh masyarakat ya. Misalnya begini. Di sini ada plugin ya. Karena Moodle ini free, maka dia ada komunitasnya yang ikut membantu mengembangkan ya, plugin-plugin yang bermanfaat bagi penyempurnaan perkuliahan itu. Maka jejak kegiatan mahasiswa itu bisa kita lihat di sini. Jadi mahasiswa ini ada sekitar 20 sekian aktivitas. Mereka sudah melakukan yang mana saja dan yang belum yang mana saja. Sudah berapa persen progresnya dan sebagainya bisa kita langsung lihat. Kemudian juga kalau tadi saya sebut quiz ya. Maka kita juga langsung bisa melihat, ini contohnya misalnya. Bentar. Kita langsung bisa mendapatkan hasil ya. Mahasiswa ini mengerjakan salah atau benar untuk setiap orangnya gitu. Ini soalnya mahasiswa mengerjakan mana yang benar, mana yang salah, dan seterusnya bisa. Kemudian kuis ini bisa berbagai macam format ya, bisa essay,
jawaban pendek, numerik pendek, kemudian bisa multiple choice, bisa apa namanya, ada beberapa macam ya, mencocok-nyocokkan benar salah dan seterusnya. Nah, kemudian hasil juga langsung bisa kita lihat yang nilainya sekian dan sekian dan sekian. Nah, ini kalau kita harus melakukan koreksi ya itu berat sekali ya, tugas dosen untuk mengoreksi. Paling enggak dengan ini mahasiswa langsung bisa melihat, kita juga bisa kemudian mengkonsolidasikan penilaian ya dengan rumus yang ada di sini yang langsung kita dapatkan hasilnya. Ini sekedar gambaran saja dari salah satu model LMS ya. Salah satu survei menyatakan bahwa model tatap muka itu ketika anak mau bertanya itu ada hambatan psikologis. Hambatan psikologisnya. Kalau online bebas mereka ini. Online bebas menyampaikan sesuatu dan seterusnya itu bebas. Nah, ini salah satu kelebihannya. Maka diskusi bisa berjalan ya, bisa karena mahasiswa itu tidak sungkan atau mungkin tidak takut di dalam menyampaikan pendapatnya atau mungkin bertanya. Nah, kita kembali ke sini, masih ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk kepentingan itu memang perguruan tinggi itu harus mulai banyak memproduksi video learning. Saya ke Telkom, mereka sudah punya lebih dari 10.000 video learning pada saat itu, berapa tahun, 2 tahun yang lalu apa ya. Itu ada di kampusnya, itu ada di bagian atas itu semua difungsikan sebagai semacam mini studio. Jadi untuk produksi itu ada berbagai cara dengan model studio seperti ini di BINUS ya. Itu ada namanya BIPOX, anjungan mandiri untuk dosen membuat materi-materi perkuliahan. Nah, seperti ini di UMY sedang juga kita siapkan. Nah, ada juga yang model kelas ini punyanya MIT, model kelas yang biasanya mengakomodasi yang senior ya. Jadi mereka ngajar biasa, tidak sadar bahwa ada kamera yang secara otomatis melakukan perekaman untuk perkuliahan itu, kemudian itu bisa menjadi material. Ini di UMY juga sedang disiapkan ya. Nah, video-video bisa kita upload di YouTube, kemudian mahasiswa bisa ambil ya. Satu video learning itu, kalau saya seringkali berdiskusi dengan Prof. Paulina Panen, itu dikritik ketika video learningnya panjang. Kalau bisa 3 menit saja. Bahkan kalau kita melihat Nash Daily itu ya, itu menarik sekali dan hanya 1 menit. Ada 1 menit tok dia menyampaikan satu topik, tapi bisa membuat paham. Nah, artinya ada banyak hal dan ada tantangan-tantangan baru ke depan ya. Ada satu kelemahan yang sampai sekarang masih perlu dipecahkan, yaitu untuk perkuliahan dalam bentuk praktek ya. Dalam bentuk praktik. Ya. Ini yang tantangan baru. Tapi kalau menurut Bloom's itu kan ada kognitif, psikomotor, afektif. Untuk yang kognitif dan afektif itu bisa diakomodasi oleh pembelajaran online. Membangkitkan suasana hati, motivasi dan sebagainya, kita bisa dengan nyetel video dan seterusnya bisa. Tapi yang psikomotor ini yang menjadi tantangan baru. Sebagian mungkin sudah mulai diupayakan untuk diantisipasi dengan augmented reality dan sebagainya, tetapi itu juga masih di dalam proses pengembangan. Saya ada beberapa tampilan di sini berkaitan dengan proses pembelajaran yang baru ya, cukup menarik ya. Mungkin sedikit kita bisa lihat ini untuk yang mana kok enggak mau.
Ini yang praktikum ya. Ke depan ini semacam apa, HoloLens seperti ini akan augmented reality akan menjadi salah satu, beberapa pesohor sudah menyampaikan kemungkinan akan menjadi salah satu alternatif ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah persoalan persoalan attachment ya. Nah, ini ada satu tayangan yang juga menarik. Oh ini, maaf. Bagaimana dosen bisa berinteraksi ya, seperti ketika tatap muka. Let's get started. How is everyone today? It is so wonderful to see you all. I assume you've all read the case. Let's start with the key decision facing this protagonist. Okay, Mai in Shanghai, you're the decision maker. What's your plan? When I look at this launch, what I see is faulty decision making every step of the way. Okay, now this is getting interesting. Spent close to 800,000, which is plenty. Rob in Buenos Aires, what are they doing wrong? You got the value proposition all wrong. Just because he works in one geography doesn't mean he's going to work in another. Ready for take 4. Caller 4? All right, so here's what we want to do. Let's take a poll. Everybody open up their polling tool. First option is to stay the course. Second option is to poll and relaunch. And the third option is somewhat in between. All right, so most of you, despite the problems, think this company should stay the course. Oh, Papa, I take it you disagree? Well, yes, I do disagree. Caller 25. So, Sally, why does that worry you? What it tells me is that the business lacks discipline, and every time they encounter a problem, they try to spend their way out of it. Jeffrey in London, what about you? What's your plan? I start with the product mix. I pull the marketing, make the necessary adjustments, and then relaunch. Now that was a great session. See you all next week. Oke, saya kira sebagai pengantar diskusi itu, Om Nirul, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah keren banget ternyata ya. Menurut saya malah ITB itu mix ya, karena banyak dosen yang senior. Kita ada LMS-nya juga, dosen yang junior sudah pakai, yang senior nggak pakai. Sekarang malah pindah ke MS Teams karena jadi malah sinkron, semuanya jadi sinkron. Iya. Padahal mestinya kekuatannya di asinkron. Tapi ya cukup lumayan sih dalam 6 bulan ini yang senior juga sudah beradaptasi. Kepaksa. Ya, semua beradaptasi. Ya, satu problem memang akhirnya nilainya
bagus-bagus ya. Itu bisa memang karena belajarnya jadi lebih intens, karena kan kita rekam, mereka bisa lihat rekamannya lagi. Gitu kan. Berulang-ulang. Nah, tapi di sisi lain juga copy paste. Sulit. Nah, kita sulit. Itu menjadi pembicaraan juga. Ini nilai bagus-bagus ini kenapa ya gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita diskusikan. Kalau pengalaman Om Bamri, gimana itu mencegah atau mengurangi mengurangi kecurangan itu ya? Ya. Ada beberapa cara, Om. Yang pertama, kita harus siapkan bank soal yang banyak. Karena mesin itu punya kemampuan untuk membuat soal secara acak. Jadi bisa kita setting secara acak. Ya. Misalnya kita punya 1000 yang mau kita keluarkan untuk soal 100. Maka mahasiswa A yang mengerjakan, mahasiswa B nanti bisa dapat soal yang berbeda. Ya, jadi acak. Bahkan jawabannya juga bisa acak. Jawabannya bisa diacak A-nya di sini beda dengan A-nya di sana dan seterusnya. Yang pertama itu kuncinya sebenarnya adalah bank soal yang banyak. Nah, untuk membuat bank soal yang banyak, kalau di eksak itu ada cara untuk setiap mahasiswa misalnya soal hitungannya itu sesuai dengan nomor mahasiswanya angkanya misalnya. Bagian akhir dari nomor mahasiswanya itu bisa. Ya. Ada caranya untuk memperbanyak, kita mudah memperbanyak soal dengan pola yang sama tetapi masing-masing punya hitungan yang berbeda. Yang kedua, batasi waktu. Ya, jadi yang kedua dibatasi waktunya. Sehingga mereka tidak punya peluang untuk berinteraksi dengan yang lain ya. Kemudian yang berikutnya ada nanti mungkin saya juga bisa share di grup kalau diperlukan. Ada juga namanya online proctoring. Jadi pengawasan itu nanti akan ketahuan mahasiswa yang curang atau tidak itu akan ketahuan. Jadi ada aplikasinya untuk proctoring, untuk pengawasan. Gitu kira-kira beberapa hal ya, beberapa hal seperti itu. Tapi kalau sebenarnya ya di dalam perkuliahan tatap muka pun ya, kalau kita sering membuat soal kemudian jawabannya itu memang biasanya kalau jumlah mahasiswanya 40 gitu ya. Itu bisa ada pola yang hampir sama ya. Jadi ngelompok ke 5 kelompok pola. Artinya memang ya di tatap muka pun bisa terjadi gitu. Ketidakmandirian mahasiswa di dalam mengerjakan ujian. Gitu Om Irul. Ya Om, betul Om. Oke. Jadi ya memberikan beberapa ide. Memang juga ada yang sudah itu sih dibikin soalnya harus pakai NIM-nya gitu. Ya. Tapi memang sebenarnya kuliah online tuh effort buat dosen juga cukup besar. Besar di awal Om. Sangat besar di awal. Jadi di awal besar, tapi juga besar sih ya. Setiap minggu itu kami energinya ketika memang dari 0 ya besar, tapi nantinya itu memang lebih enak ya, lebih enak. Saya merasakan juga itu. Dan kalau di UT itu ya, kuliahnya UT itu malah teorinya kalau di dalam perkuliahan online itu dosen itu perannya agak beda dengan di perkuliahan tatap muka. Kalau perkuliahan online itu tugas dosen itu menyiapkan ya, men-setting mata kuliah saja. Tetapi yang ketemu dengan mahasiswa itu bukan dosen tapi tutor. Maka di dalam akreditasi itu kalau kuliah tatap muka itu ada rasio dosen mahasiswa 1:35 misalnya, atau 1:40 atau 1:60 untuk dan seterusnya itu. Kalau di online learning itu tidak, yang di PJJ itu nggak ada rasio. Kalau dilihat di PT perguruan tinggi itu, pengalaman data perguruan tinggi itu, kita bisa lihat prodi-prodi PJJ yang dimiliki oleh UT maupun UBINUS itu, yang UT terutama itu bahkan satu prodi itu
perbandingan dosen mahasiswanya bisa 1:3.600 gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi ada rasio untuk tutor mahasiswa. Ya. Jadi 1:35 untuk tutor. Seperti itu Om, kira-kira. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan rekan-rekan yang lain ya. Ini banyak dosen kan kita. Banyak ini ya. Ini di Jangretna juga ada. Izin Om. Silakan. Minta izinnya Om. Iya. Om tadi udah disinggung masalah kesulitan pembelajaran model online ini untuk yang bersifat praktek. Sebenarnya di dunia kerja juga iya ya Om. Kita daring bisa, tapi kalau sudah harus berhubungan dengan pengawasan itu nggak bisa juga. Nah, selama ini UMY mengupayakan apa untuk pelajaran dengan konsep praktek ini, Om? Ya, ada 2 sementara ini yang kita jalani. Ada praktikum, termasuk praktikum saya itu ngajar otomasi dan PLC. Itu bisa saya geser ke simulasi. Ya, bisa. Dan sudah saya jalankan. Tetapi ada juga ya praktikum kayak mungkin Om Irul tahu ya, teknologi mekanik untuk pengelasan macam-macam itu yang kemarin ditunda ya pelaksanaannya. Kemudian diatur semaksimal mungkin untuk tidak berkerumun ya. Jadi kalau tidak salah kemarin praktikum dilaksanakan di akhir semester, jadi akhir tahun yang lalu ini. Tetapi memang ya itu saya ngamati loh ini, saya ngamati resikonya itu agak sulit tetepannya. Mahasiswa datang ya, dia hanya praktikum di sini, kemudian kalau kuliah tatap muka kan kita itu yang faktanya yang terjadi kemarin akhirnya fully online ya, banyak online. Meskipun ada dosen yang masih ada blended, maksudnya adalah beberapa pertemuan dia tatap muka, meskipun kelasnya diatur, dikurangi kapasitasnya dan seterusnya, jadi tidak terjadi penumpukan. Tapi pada akhirnya mahasiswa itu bahkan tidak mau untuk tatap muka, tidak mau. Kita survei di awal dulu itu masih banyak yang ngeluh dengan online karena rata-rata dosen belum siap, isinya cuma ngasih tugas. Itu bisa dibayangkan dosen mahasiswa itu kasihan sekali ya. Semua dosen ngasih tugas itu gampangnya, atau semua juga tatap maya pakai Zoom semua, jadi capek sekali mereka. Tapi kita ngadakan survei lagi ya, setelah kita benahi berbagai macam itu, setelah kita survei, oh ternyata sebaiknya tatap maya itu tidak lebih dari 30% dan sebagainya. Kemudian sudah kita jalankan. Akhir semester yang lalu survei lagi itu sudah bagus. Sudah pada lebih banyak yang puas dan mungkin saya bisa sedikit menunjukkan kalau diperlukan surveinya. Tapi ya nggak usah lah ya, nggak usah lah. Intinya sudah jauh lebih banyak yang nyaman dengan online. Nah ini hati-hati ini loh. Makanya saya sampaikan ke depan ini hati-hati ini perguruan tinggi. Karena mereka pun sudah merasa oh ternyata bisa dengan cara seperti ini. Mereka juga masih bisa di rumah. Membantu orang tua bisa jadi. Biaya juga tidak perlu ngekos tambah biaya dan seterusnya. Jadi sudah mulai ada pergeseran. Maka saya tadi sampaikan di awal, ini bisa berbahaya bagi pimpinan-pimpinan perguruan tinggi yang karena generasinya adalah generasi senior, itu tidak melihat dengan cara pandang anak-anak kita itu melihat. Saya itu kadang kita lupa loh. Saya ngajar ya misalnya. Saya ngajar tadi itu yang teknik kendali dulu waktu masih tatap muka. Saya cerita tentang permodelan sistem. Bagaimana permodelan sistem itu bisa digunakan di semua bidang. Saya cerita bersemangat sekali tentang krisis ekonomi kita, ya, krisis moneter pada saat itu. Ya. Bagaimana kemudian Habibie, ini terkonfirmasi ternyata cerita ini ya, meminta ahli permodelannya untuk membangun model
matematik dari sistem mata uang yang pada saat itu kacau ya, dengan memodelkannya seperti pesawat tempur yang sedang mengalami turbulensi dan sebagainya. Akhirnya muncul rumus zigzag itu. Rumus zigzag itu. Saya bersemangat sekali tapi cerita bagaimana kondisi masyarakat kita pada saat itu ya, sebelum turunnya rezim dan seterusnya itu. Saya lupa. Mahasiswa yang saya ajari itu, saya berpikirnya mereka melihat atau merasakan itu sama dengan yang saya rasakan. Saya lupa mereka itu bahkan ada yang belum lahir gitu. Anak-anak kita itu belum lahir gitu. Jadi bahkan nama presidennya saja mungkin juga nggak tahu ya, namanya Soeharto. Ini gap ini bisa berbahaya kalau tidak kita pahami. Ya, kita asik dengan apa namanya pengalaman kita, dengan cara kita memandang kehidupan. Mereka berbeda sekali ternyata cara pandang kehidupannya. Cara berinteraksinya berbeda, bergaulnya berbeda. Belakangan ini yang ngetren kan Umi TV ya, media sosial tapi menggunakan conference ya. Anak saya itu ketemu dengan beberapa orang dari berbagai belahan dunia. Bahkan yang terkenal kan ada yang gadis Kazakhstan itu ya, mau diperistri, minta diperistri salah satu YouTuber kita gitu ya. Ini beda sekali ternyata memang cara hidupnya dengan kita itu kita lupa. Ini bisa betul-betul bahaya. Makanya dan benturan mainstream ini sedang terjadi menurut saya ini di banyak institusi, di banyak lembaga yang masih sangat percaya diri dengan apa yang selama ini dilakukan, yang pengennya tatap muka terus itu ada. Dan memang menjadi tidak nyaman bagi yang belum siap, betul-betul menurut saya melelahkan ya. Melelahkan sekali ngajar tanpa learning management system itu menurut saya energinya besar sekali ya. Lebih banyak tatap maya itu energinya besar sekali. Tapi kalau kita sudah siap di apa namanya di LMS itu enak ya, enak. Betul-betul enak gitu kira-kira yang praktek seperti itu caranya. Yang pertama tadi bisa pakai simulasi bisa digantikan, tapi memang tidak semuanya, belum semuanya bisa digantikan. Ke depan tetapi saya punya keyakinan ya tadi dengan augmented reality, ada mixed reality, ada macam-macam, itu bisa menjadi komplementer ya. Dalam situasi darurat seperti ini sekarang bisa menjadi substitusi. Gitu. Ya, Om. Matur nuwun, nggih. Sami-sami. Ya, saya nambahin juga itu kemarin saya lihat dari MIT itu di teknik mesinnya dia. Ya. Jadi dia siapkan paket praktikumnya paket kecil-kecil dikirim. Terus dikirim ke rumah masing-masing ya. Di rumah masing-masing untuk praktikum. Iya. Iya, jadi sampai seperti itu gitu. Sampai seperti itu modelnya. Nah, mainstream ini memang anunya masing-masing ya. Tapi saya kira kita itu yang di pendidikan ini juga melihat Mas Menteri ini kan merepresentasi generasi baru ya. Jadi dia bilang saya itu mungkin ditunjuk karena saya dianggap tahu masa depan. Ada benarnya menurut saya. Jadi kebutuhan dia dan sekarang perubahan prioritasnya itu pergeserannya besar sekali. Ya, besar sekali. Ya. Jadi bagaimana sampai Pak Dirjen itu bilang begini. Saya pokoknya kalau berkaitan dengan hal-hal yang langsung menyangkut pembelajaran mahasiswa, intinya langsung kegiatan atau aktivitas yang langsung memberi manfaat kepada mahasiswa, kalau aturannya belum ada ya saya buatkan. Sementara kita, proses pembelajaran kita itu banyak yang masih berorientasi kepada dosen, bukan kepada mahasiswa. Pada ngejar Scopus, pada ngejar itu bagi mahasiswa mereka tidak terlalu dapat manfaatnya ya. Itu luar biasa loh gerakannya itu. Di UMJ itu luar biasa.
kalau dapat satu Scopus Q1 dapat 35 juta itu. Sampai seperti sumber daya yang dikerahkan untuk bagaimana pada menulis artikel, ya itu bagus. Tapi jangan sampai kemudian melupakan layanan dasar kita ke mahasiswa ngajar itu. Itu yang kadang agak memang agak kemudian bergeser ya perannya kemudian. Ini self apa namanya, otokritik ya buat kita yang di pendidikan gitu. Monggo, ada yang lain? Ya, saya kira juga harus ada ini apa, redefinisi atau kurikulum yang lebih sesuai lah gitu ya. Karena banyak sekali yang betul. Nah, istilahnya sekarang kalau kita anak mesin itu masih engine, masih motor bakar gitu. Padahal ke depan motor listrik itu lebih simpel. Tapi kita diajari itu motor bakar, rumit banget gitu kan ya. Angel. Wis angel nganggo ya arang-arang. Dan nanti punah gitu loh. Jadi konyol gitu kan. Nah, sekarang kan mata kuliah seperti machine learning, mata kuliah seperti artificial intelligence ini kan tidak hanya untuk orang-orang teknik, ini dibutuhkan di semua bidang. Ya, betul, betul. Jadi ya memang betul Om. Perlu redefinisi, setuju saya. Ora saukah mata kuliah ukah. Anak-anak sekarang itu simpel, saya pengen bisa apa, dia tinggal nyari loh. Cuman untungnya kita itu Om, menurut saya loh, mereka bahasa Inggrisnya nggak bagus, belum bagus anak-anak kita. Tapi sudah mulai bagus nih, hampir semua anak-anak kita sudah lebih bagus dari kita. Artinya mereka sebagian besar sementara ini masih mencari sumber belajar bahasa Indonesia. Padahal sebenarnya kalau kita nyari yang bahasa Inggris itu banyak jauh yang lebih bagus dari kuliah-kuliah kita gitu. Free. Saya itu kuliah S3 itu lebih banyak konsultasi ke YouTube. Tinggal nyari ke nanti diffusion in solid, nanti mesti ada yang namanya Bhadesia itu dari India. Kita ngakses mana saja, mau Stanford, mau macam-macam, itu mesti yang muncul orang India. Heran saya. Jadi ya seperti itulah tantangannya kira-kira. Maka ya mungkin kita memang perlu bersiap-siap ya. Ya walaupun mungkin kita itu kira-kira 15 tahun lagi pensiun ya. Rata-rata yang dosen. Ini yang monggo. Yang jadi masalah itu kebanyakan dosen itu menganggap bahwa praktikumnya dia itu penting gitu loh. Mata kuliahnya itu penting. Berarti kan di sini sebetulnya. Artinya begini, pada masa seperti ini apalagi dalam masa pandemi begini, itu dosen mestinya itu kembali kepada CPL-nya. Capaian pembelajarannya itu apa gitu. Iya, betul. Itu kan diturunkan jadi CPMK. Iya. Nah, dari itu kemudian kalau misalnya dulu kita mempunyai acara praktikum 10, mungkin sekarang tidak 10, tapi mungkin cuma 3 saja begitu. Tapi itu yang betul-betul nanti akan mendukung CPL-nya begitu. Ya. Nah, dari situ kemudian ketika membuat video itu betul-betul ini apa tahu sebetulnya yang dipentingkan dari mata kuliah ini yang kemudian didukung oleh 3 acara praktikum itu apa gitu. Nah di situ kemudian nggawe videonya yo tenanan kae gitu ya. Oh kalau misalnya tempat saya misalnya, bagaimana cara megang satu tangan kiri itu memegang apa namanya tabung reaksi yang di situ adalah biakan bakteri misalnya, terus kemudian dengan jarinya itu 2 ibu jari dan jari telunjuk itu tangan kiri dia bisa membuka apa namanya tutup dari tabung reaksi yang isinya itu biakan bakteri gitu. Nah ini yang kemudian harus disub tenanan di situ. Terus bagaimana kemudian dia harus mengambil, terus mengencerkan dan sebagainya. Itu yang apa namanya pentingnya dari satu tim pengampu itu di memilih praktikum yang memang betul-betul dibutuhkan ke depannya apa begitu. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua, ya kita tidak tahu ya nanti pandemi ini berakhir kapan, tetapi kalau di tempat saya sih sudah memulai untuk memikirkan adanya crash program gitu. Ya. Jadi yang lemah di mana kita sudah tahu ini.
yang apa namanya semester mahasiswa lulusan tahun ini, maka kemarin kena pandeminya pada bagian apa? Nah, itu sudah semuanya diajak bicara. Oh, berarti mahasiswa harus dibekali yang lebih yang ini gitu. Yang angkatan berikutnya apa? Angkatan sebelumnya apa? Nah, itu apa namanya sudah kita mulai dengan membicarakan masalah crash program itu. Nah, suatu saat nanti ketika pandemi itu selesai, yang insya Allah segera selesai, itu kemudian yang kurang-kurang itu kemudian dibekali yang lebih, supaya nanti ketika mereka lulus, nah itu sudah mencapai kompetensi yang diharapkan seperti KKN-nya gitu. Iya, iya. Itu tambahan saja lah gitu. Iya, iya, iya. Misalnya LMS, apa namanya LMS itu ya, saya mudah-mudahan di semua perguruan tinggi sudah ada lah gitu ya, sehingga kita bisa menuangkan ide, gagasan, dan apa namanya materi kuliah termasuk video. Kalau terlalu berat ya pakai linknya bisa di situ. Ada tadi misalnya Om Bambang cerita tentang bagaimana kita juga bisa berkomunikasi lewat LMS tadi gitu ya. Ini Om Bambang kan jenengnya apa mau? Mai ya? Mai Class. Mai Class ya. Kalau UGM Bu Suning ya. Tempat saya itu Elok. Ya, Elok. Elok. Lah, dulu 2 tahun awal tahun 2000 kita pakai Elisa gitu. Ya. Zaman dulu itu untuk ngawekani karena banyak dosen keluar tugas keluar terus kemudian pakai Elisa. Sekarang sudah berubah. Yang bagus Pak, yang memang sudah lama mengembangkan itu Ubinus. Iya, Ubinus. Itu memang iya. Nah, nek sing ITB, UGM ku wong pinter-pinter, kuwi ora gelem distandarke platforme. Iya. Yang muda bisa, tapi yang tua maunya yang lain. Ya, ini nganggo iki, jadi ora iso dipaksa. Padahal seperti itu ya menjadi lebih energinya lebih sedikit ketika memang seragam. Jadi pengembangannya seragam. Kalau kami ada hibahnya Om. Sudah sejak 3 tahun yang lalu ada hibahnya. Ya, jadi kita dosen bersyukur ya karena 2017 ITB nggak jalan walaupun dikasih dana. Ya kayak saya misalnya ngajar ya, saya kutipkan aja film YouTube gitu. Apa yang saya bikin? Iya. Jadi tapi mungkin di ITB dan UGM seperti itu tetap bisa berjalan dengan baik karena memang inputnya sudah bagus Om. Tantangan yang swasta beda Om. Iya. Enggak. Kalau di tempat saya kan 2017 sudah pakai Elok semua. Ya. Jadi ya wes pandemi gini wes siap. Ya udah enak itu. Wes karena sudah apa namanya sudah blended dari 2017 itu. Iya. Ini ada pertanyaan nih dari Ceng Heni. Gimana mengevaluasi kinerja dosennya? Mengevaluasi kinerja dosennya dan kualitas materinya itu di JTB. Malah oke. Mungkin saya bisa share tapi kok sebentar. Karena Ceng Heni ini punya banyak dosen juga itu mengelola. Jadi yang dikhawatirkan dosennya yang tidak kompeten. Ya, jadi yang pertama kalau pembelajaran jarak jauh itu sejak dari setting mata kuliahnya di LMS, maka kami tadi siapkan rubrik. Jadi ada standarnya. Kalau yang ikut hibah dikti ya, itu ada standarnya. Dari pertama, judul mata kuliah harus ada, kode mata kuliah, jumlah SKS. Tadi itu ada deskripsi mata kuliah, ada fotonya harus tersenyum. Kalau nggak tersenyum nggak boleh itu misalnya ya. Ada namanya, ada deskripsi mata kuliahnya, ada glossary, ada dan seterusnya itu. Kemudian setting kuisnya, kemudian setting forumnya, setting assignmentnya, kemudian gradebooknya atau untuk penilaiannya dan seterusnya itu. Kami ada tim Spada yang bertugas untuk mereview. Ya, jadi pada saat hibah itu kita review itu bahan itu sudah komponen-komponen itu sudah dipenuhi atau belum, gitu. Nah, nanti kalau sudah layak ya dapat hibahnya cairkan 70%. Di ITB ada beda Om. Di ITB ya? Sekedar mahasiswa dikasih suruh mengisi survei, nanti dipublish ke dosen itu. Kamu dapat rating 2,5 gitu. Oh, iya. Malu dosennya, nanti lama-lama jadi bagus sendiri. Iya. Makanya ada beberapa ini ya. Itu dari sisi
penyiapan bahan ajarnya dulu, karena memang kalau perkuliahan online itu kan dosen nggak ketemu mahasiswa, maka setting LMS itu menjadi sangat vital, menjadi sangat penting. Kalau di situ saja sudah tidak lengkap ya pasti jelek ini. Pasti jelek itu dari sisi itu. Tapi kami tadi melakukan berkali-kali survei tadi itu ya. Yang PJJ yang awalnya itu banyak yang ngeluh karena isinya cuma diberi tugas, kemudian isinya cuma tata dan seterusnya. Yang belakangan itu sudah bagus. Ini kok menu share-nya nggak ada ya? Apa namanya? Menu share-nya kok share screen hijau. Iya kok hilang ya? Di escape dhisik nggone jenengan. Ini ada pertanyaan dari Om Israr nih. Tadi ini udah terjawab belum? Sebentar. Saya tak coba tunjukkan dulu yang tadi. Ini sudah share screen ya? Sudah. Oke. Wes, Om. Oke, bentar. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ini. Ini. Jadi nanti di tengah juga ada raportnya. Bagaimana perkembangan dia, tetapi ini lebih masih ke kelengkapan ya. Bukan belum ke konten, karena kan timnya beda ilmu ini. Beda ilmu. Jadi kalau konten ya nanti tugas prodi untuk melakukan apa namanya survei ke mahasiswa. Ada namanya, kalau dosen itu ada namanya, kami itu ada namanya SKP ya. Sistem kinerja pegawai. Jadi banyak komponennya, tidak hanya ngajar ini ya. Nanti ada penilaiannya setiap tahun, dan itu ada konsekuensi juga terhadap kompensasi. Ada sistem SKP kami itu di UMY ada. Jadi seperti itu. Saya mungkin bisa sedikit tunjukkan. Wah, itu Ceng Heni harus ngundang Om Bamri itu walaupun online. Untuk ini kan menjelaskan lebih detail. Nah, ini misalnya ya sistem kepegawaian, atau mungkin juga ini UMY itu alhamdulillah dari sisi aplikasi kita punya lebih 50 aplikasi ya. Yang betul-betul sudah kita gunakan ya. Ini nggak usah lah saya kira. Tapi prinsipnya begitu. Prinsipnya seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Jangan nanti kalau ada waktu saja saya lihat ini terlalu teknis. Terutama memang kalau sudah ketemu pengajar senior itu. Ya kan. Nah, itu memang dipakai Om, tim teaching Om. Dengan lah kalau yang usianya sudah 65, hampir 70 gitu, kita dengan dulu untuk absen aja para profesor bilang aku nggak mau absen, ya sudah kita nurut itu. Nah ini betul Om, jadi menarik banget ya. Sekarang ini coba gimana caranya tahu dosen itu ngajar atau tidak. Maka kami mewajibkan pakai presensi ini. Jadi sudah saya close belum ya? Sudah di close ya. Yang tadi itu kan ya ada absen kan ya. Jadi presensi itu nanti kalau yang di MyClass-nya masih kosong, dia tidak aktif menggunakan MyClass, paling tidak dia tetap harus masuk MyClass, dan presensi yang juga ditangkap presensinya mahasiswa di situ itu dengan si MyClass itu paling enggak menjadi semacam kertas presensi ya, digital ya. Jadi MyClass itu hanya sekedar bagi yang tidak aktif, punya LMS-nya itu bolong-bolong, nggak ada isinya, itu paling nggak mau dia harus masuk MyClass untuk presensi di situ. Jadi presensi dosen, ya dia sudah disettingkan untuk presensi dosen. Nanti presensi dosen itu ditarik ke aplikasi si MyClass, nanti presensi dosen masuk mahasiswa masuk si MyClass, kemudian dosen itu melakukan sinkronisasi, di situ klik sinkronisasi, kemudian dosen ngisi materinya. Nah, baru itu dia itu terdaftar sudah presensi kalau sudah ngisi materi itu. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau nggak ada presensi mahasiswanya gitu. Iya. Gitu caranya. Itu neng Jember apik banget loh di Universitas Jember itu.
Saya tak. Itu maju banget itu Jember itu. Ya, kalau di tempatku itu ya mahasiswanya di open presentasinya. Kalau saya sih, pokoknya kamu absen terus kamu tidur nggak apa-apa, nanti videonya saya upload ke YouTube. Ya gitu aja. Karena kita juga nggak mau repot, mahasiswa nggak mau repot. Saya membayangkan mahasiswa itu capek banget ya. Jadi saya malah menganjurkan, kamu absen saja lah, saya absennya sampai jam 11 malam. Tapi nanti kamu lihat YouTube-nya, kamu play dengan kecepatan 1,5 atau apa gitu ya. Pokoknya kamu belajar gitu. Jadi ya saling menyesuaikan. Tadi kan ya apalagi dengan yang senior ya, kita nggak bisa terlalu administratif itu. Ini contohnya ini Om, ini mata kuliah saya ini. Ini semester apa ini? Asal ya? Ya. Oh iya. Sekarang kalau di tempatku pakai MS Team. Nah ini Om, ini aku ngajar ini. Nah, sementara ini ada 40 mahasiswa dan seterusnya. Nah contohnya misalnya ini yang teknik kendali tadi. Kalau ini saya klik sini. Nah ini presensi pertemuan 1, 2 dan seterusnya. Mahasiswa yang hadir 31, 33, 38 dan seterusnya. Kemudian saya udah ngisi materinya ini. Ini. Nah, terus itu HR karena sudah terhubung ke SIM keuangan gitu. Nanti nilai juga kita tarik. Nilainya mahasiswa tadi di My Class tadi tarik ke sini, disedot ke sini. Jadi KHS. Ya. Seperti itu contohnya. Oh iya. Ini contoh mahasiswa yang sudah hadir misalnya di pertemuan 1 ini. Nah, ini mahasiswanya yang hadir. Jadi basisnya model itu ya, Om. Ini pakai kalau ini buat sendiri aplikasi ini. Tapi modelnya juga dioprek, Om. Oh iya. Jadi modelnya juga harus disesuaikan gitu ya. Termasuk nanti yang tatap maya kami sementara ini kan pakai My Teams, MS Team ya, karena kita punya Microsoft Campus Agreement kan. Tapi nanti pakai Blue Button namanya kalau di My Class itu ada untuk video conference-nya pakai Blue Button. Jadi kalau pakai My Class karena ini alamatnya di sini pakai umj.ac.id. Kalau kita kerjasama dengan operator seluler maka bisa free. Iya. Semua yang akses menggunakan umj.ac.id ini free. Tidak terbebani. Karena kalau pakai My Class atau MS Team atau Zoom itu 1 jam, kalau kita pakai video, itu 1 giga itu. Oh, punjul, Om. Iya, jadi sekitar 5.000 rupiahan lah. Iya. Ya, segitu. Tapi kalau nggak pakai video, tinggal 1/4-nya. Ya makanya kalau saya gitu, ya kalian kalau ini capek ya, pokoknya absen, terus nanti di WA saya kasih link YouTube-nya, nah, besok kuis gitu aja. Jadi mereka belajar lihat video saya. Ya video rekaman saya ngasih kuliah gitu. Iya. Ya memang itu bagus Om, video learning itu bagus karena itu asinkron, mereka bisa kalau tatap maya belum tentu sinyal mereka bagus terus. Iya. Yang kedua juga tapi ini belum ada isinya ini. Saya biasanya kalau gitu hanya kerja kelompok aja gitu. Dikasih tugas kelompok di grup. Nah, ini tarik nilai di My Class ini kalau mau narik nilai di sini. Misalnya, tapi ini saya belum setting yang di sana bentuk settingnya. Iya. Itu Om Israr mau tanya apa tuh? Monggo Om. Om, sedikit pertanyaan. Bagaimana cara UMY menghandle digital divide yang ada gitu ya? Soalnya kemarin, saya kan hari Sabtu kemarin nge-host 1 webinar, dan dari 34 provinsi, hanya ada 7 provinsi yang tidak ada sama sekali peserta yang ikut webinar itu. Jadi, digital divide itu masih terjadi sehingga ya bukan sekedar kecepatannya, tapi juga infrastrukturnya mungkin belum ada gitu ya. Nah,
bagaimana cara kampus-kampus yang ada sekarang mengatasi masalah yang mereka harus berpikir secara cepat ya. Pertanyaanku adalah seberapa besar ada migrasi kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang ada yang selama ini ketika awal mencoba mensikapi dengan pakai synchronous learning gitu menjadi moda asinkronus gitu ya. Asinkronus itu kan kayak kalau kita pakai platform yang sudah ada itu kan biasanya sudah diimbangi dengan modul. Di sini ada Ari itu yang Dorothea Ari itu yang sudah 5 modul dengan kode EKMA itu udah dipakai. Nah, pertanyaanku adalah beberapa kampus kita itu kan mungkin nggak siap ya dengan pandemi ini gitu. Nah, bagaimana cara teman-teman dosen untuk beradaptasi dengan cepat gitu ya, beradaptasi dengan cepat, paling nggak nyiapin modulnya lah, kalau nggak ya PowerPoint-nya lah gitu. Itu gimana, Om? Gini, Om. Jadi di UMY, saya tak cerita dulu di UMY. Ketika pandemi berjalan itu, UMY dalam status kita sudah punya sekitar 700 modul mata kuliah yang ada siap di LMS. Meskipun ada variasinya, ada yang sudah sangat bagus, ada yang biasa. Kenapa? Karena 3 tahun yang lalu kami sudah menyelenggarakan hibah sepada namanya. Hibah sekarang sudah batch 7, ya, mau batch 8. Akhirnya kita sudah dapat 800 mata kuliah. Yang di dalam mata kuliah itu ya tadi ada materi, ada kemudian setting forum, setting kuis, setting assignment, dan seterusnya. Intinya adalah sesuai dengan standar yang sudah dianukan oleh Dikti. Tapi dari sekitar 800 mata kuliah itu baru dilakukan oleh sekitar 70-80% dosen. Oke, lumayan tuh. Iya, dalam 1 tahun lumayan. Ya karena mungkin sudah sejak 3-4 tahun yang lalu toh. Iya, nah, saya memang pertanyaan itu sama saya membayangkan kalau yang belum pada siap LMS itu loh. Iya. Itu luar biasa itu repotnya. Maka banyak sekali kalau forum rektor itu pada putus asa. Rektor-rektor itu. Karena ya bingung toh. Mau ngapain bingung loh. Nggak bisa deliver ya. Layanannya kan nggak bisa deliver. Ada triknya. Nah, rata-rata mereka, aku ini keluarga dosen, ono sing nang UPN, ono sing nang Trisakti, ono sing macam-macam. Itu ya kalau dosen-dosen itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi itu. Jadi ini Om. Jadi ketika wabah itu kemudian ada yang ya survive-nya itu mana tadi? Ini Om. Ono sing nganggo email ya. Ono sing nganggo medsos itu. Yang kemudian segera cepat pada saat itu saya lihat hampir semua perguruan tinggi kemudian menggunakan tatap maya Zoom rata-rata ya. Tempat kami beda sendiri karena kita sudah ada namanya Microsoft Campus Agreement, jadi free menggunakan MS Teams. Nah ini mergo aku nang PJJ langsung ngajari iki Om. Yang mereka belum terbiasa. Kemudian karena yang hibah itu sudah berjalan, ya kita perkuat itu. Kemudian kita langsung memproduksi video learning. Jadi ada hibah MOOCs untuk memproduksi video learning. Saya nanti bisa tunjukkan. Ada sebagian yang kemudian mulai bergeser pakai Google Classroom. Ini rada lumayan, ya. Sudah lumayan, tetapi memang yang paling ideal yang menggunakan tadi LMS. Learning Management System itu yang seperti yang tadi sudah saya tunjukkan itu. Nah, tentang digital divide itu ya, itu yang memang ada ya. Tetapi kan kita berpikirnya pada saat krisis seperti itu kan layanan umumnya dulu yang sifatnya bisa menjangkau sebagian besar dulu. Yang seperti itu kan mungkin ada tetapi tidak banyak. Buktinya di survei tadi yang saya sampaikan tadi di awal. Ini surveinya coba saya mungkin bisa tunjukkan surveinya. Oh, di sini. Ini surveinya. Nah, ini contoh yang kedokteran loh. Ini kedokteran, artinya dia ada prakteknya ya.
Belum di-share Om, jadi nggak lihat. Oh ya ya, untung belum tak share. Aku sih buka-buka macam-macam. Oh. Isin gitu. Mungkin nanti aku tunjukkan sekilas ini ya, kalau sistemnya di tempatku itu. Karena pendekatan culture-nya beda. Ya. Saya mbok share saya WhatsApp-mu malah. Ya. Nah iya, ini agak sorry. Nah ini contohnya ini ya. Ini akhir semester ini ya, artinya ini. Oh iya. Nah ini hasil survei, ini online, offline dan seterusnya. Ini saya pengen tunjukkan nanti di kalimat-kalimat yang bagian belakang. Ini tanya tentang persetujuan kalau tatap muka ya. Karena sebagian pimpinan itu malah menginginkan terus tatap muka gitu. Dilalah PP Muhammadiyah kan keras ya. Iya. Jadi tidak mengizinkan ya. Artinya amal usaha Muhammadiyah itu rata-rata sangat dilarang. Iya. Nih, ini ini kedokteran ya. Tak tunjukkan yang langsung saja. Tingkat buahnya selama pembelajaran online saat ini. Nah ini contohnya ini. Itu ada ya? Ya kelihatan ya. Jadi kalau ini sudah bagus. Jadi dulu tidak seperti ini. Dulu masih agak banyak yang tidak puas ya. Kalau ini kan isinya sangat puas dan sangat puas dan puas kan mendominasi nih. Iya. Yang sangat tidak puas nggak ada nih. Iya. Tingkat kepuasan ini untuk setiap jenis aktivitas itu relatif konsisten. Iya. Kemudian ini kalimat-kalimat yang di sini, nah ini. Sudah akses bagus, sudah cukup bagus, sangat efisien, lebih fleksibel. Jadi ini malah saya melihatnya ini bisa bahaya besok kalau pimpinan perguruan tinggi berpikir bahwa akan kembali seperti yang lalu. Betul. Sudah. Ini tetap ada sih yang mengatakan kendala jaringan selalu ada. Tadi memang kasus Om, tetapi secara umum kita sudah bisa melihat kemampuan dari pembelajaran online ini untuk bisa melayani anak-anak kita. Asalkan dikasih fasilitas asinkron, walaupun koneksi jelek mereka bisa. Iya betul. Kalau orang berpikir yang namanya kuliah online itu tatap maya pakai Zoom, itu salah besar. Iya betul. Dedel duel nanti dari sisi biaya, dari sisi mereka itu tidak setiap saat jaringan bagus. Maka kalau asinkron, di situ sudah ada materi, di situ sudah ada penugasan, di situ sudah ada kuisnya, apa-apa sudah disampaikan di situ. Mereka bisa kapan saja, pas elek ya orang akses. Ya. Dan pas apik ngakses. Nah, maka saya bayangkan kalau infrastruktur dan kesiapan kultur dari kan itu nggak bisa cepat, tetap nggak bisa cepat untuk menyiapkan itu. Itu ya repot tenan ya. Misalnya kesiapan infrastruktur itu ada standarnya Om. Saya mungkin bisa tunjukkan ini. Ada standarnya ya, misalnya ini yang MOU ya, karena kita mendirikan perguruan tinggi. Saya tunjukkan. Oke, sebentar. Di sini ada. Nah, ini dia kesiapan. Nah, ini contoh. Ini best practice ya dari reviewer Dikti ini. Jadi server misalnya, maka misalnya storage-nya itu 5 GB per mata kuliah misalnya. Kecepatannya itu paling sedikit 100 MB untuk masing-masing pengguna ketika mereka mengakses bersamaan. Nah, UMY ini 20.000 mahasiswa, maka ya harus bisa melayani 5.000 mahasiswa ya. Artinya hitungannya seperti itu. Karena kalau mengakses bersamaan, servernya siap ya jebol. Jebol. Jadi hal-hal seperti ini memang kalau
tidak bisa cepat intinya. Jadi infrastruktur jaringan, kemudian aplikasi, kemudian kultur atau budaya. Dengan kesiapan gini pun kita itu ya dengan berbagai upaya untuk mengembangkan kultur dosen itu, terutama itu yang lumayan perlu energi ya, perlu effort. Gitu Om kira-kira Om. Nah, kalau di UMY memang aturannya, ini aturannya ya, ada tatap muka, ada fasilitas. Tapi gini, jadi di SK Rektor itu mahasiswa itu mendapat hak atau fasilitas tatap muka. Tetapi itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah yang online. Nah itu tadi, makanya sekarang itu malah kebalik. Yang dihitung yang online. Tapi mereka boleh tatap muka menginginkan bila merasa ada kesulitan. Tapi faktanya yang terjadi, kayak mata kuliahku, aku belum tahu tatap muka. Kuliah saya 16 kali itu ya online semua. Kebetulan di prodi mesin kita memang sudah dari awal hampir semua. Praktikum yang repot ya Om. Tahun lalu satu kuliahku praktikumnya dihapus Om. Nilai diberikan utuh dulu Om, bener. Jadi nilai diberikan utuh, jadi nanti praktikum itu hanya fasilitas. Ya, kan saya mungkin mau sharing sedikit tentang yang ini ya. Jadi pertanyaan Jeng Heni sih. Jadi memang ada kultur yang sulit sekali ya di tempat kami itu. Dosen absen aja nggak mau gitu ya. Bahkan yang masuk dikasih uang makan gitu kan ya. Itu pun dihitung loh. Kayaknya lebih enak di rumah ya, pada nggak datang juga gitu ya. Nah, tapi waktu kira-kira 15 tahun yang lalu itu Dirdiknya kebetulan dari jurusan saya ya. Itu dia bereksperimen. Jadi waktu itu dosen tuh kalau nilai itu bisa telat hampir 1 semester gitu ya. Terus bereksperimen. Dosen itu dibikinkan papan aja secara visual. Siapa yang nilainya udah masuk, kemudian yang belum masuk gitu. Tiba-tiba rapi itu. Sehingga sampai jadi juara di ITB itu ya. Sampai akhirnya kaprodi saya itu dijadikan Dirdik. Ya. Nah, kemudian itu diterapkan di level ITB. Nah, jadi ketika kita bicara dengan dosen yang tidak bisa beradaptasi dengan teknologi tadi ya, cara pendekatannya kultural nih mungkin saya akan sedikit share screen ya, ini sekilas saja. Kalau di tempat saya itu, walaupun ini kayaknya ide konyol ya, ini adalah sistem di tempat kami gitu ya. Ya misalnya ada kelas gitu. Nah, ini kan dibikinkan ini jadwalnya. Nanti silakan absennya, lalu ini MS Team-nya dan segala macam ya. Tapi yang menarik adalah dosen itu nggak pernah dipaksa caranya bagaimana, walaupun ada pelatihannya ya. Ada pelatihannya, dibikinkan begini, dikasih fasilitas, tapi kan tidak bisa dipaksa. Nah, kuncinya adalah dikasih evaluasi itu, kemudian mahasiswanya secara anonim bisa memberikan feedback. Nah, ini kan kalau nilai kita kurang dari 3, dosennya malu itu, langsung merah itu. Nah, sehingga si dosen itu masing-masing akan memperbaiki dirinya dengan caranya masing-masing ya. Mau pakai WhatsApp lah, mau pakai ini terserah gitu kan ya. Jadi kuncinya adalah mahasiswa dikasih feedback. Terus dosennya bisa lihat. Terus kadang-kadang dekan atau ketua jurusan itu nunjukin, ini loh ada yang masih merah, gitu aja. Itu ternyata sudah cukup untuk mengubah culture ya. Jadi pendekatannya itu soft gitu. Sekedar ditampilkan aja, nggak ada dikomentari, nggak ada gitu ya. Cuman misalnya, kok jurusan kita ini ada 3 orang yang belum memasukkan nilai ya, gitu ya. Kalah nih sama jurusan lain. Gitu. Jadi rapi sendiri. Gitu. Itu karena sulitnya di standarisasi ya. Kalau di UT itu sebelum mahasiswa mau mengakses perkuliahan terakhir, perkuliahan, diskusi dan tugas terakhir, mahasiswa itu harus mengisi dulu form evaluasi terhadap tutornya. Jadi supaya bisa itu requirement-nya ya harus ngisi evaluasi dulu terhadap tutor, baru bisa mengakses dan membuka tugas dan diskusi untuk sesi terakhir. Ya mudah-mudahan menjawab Jeng Heni ya. Walaupun mungkin di tempat Jeng Heni sudah ada itu. Nah, memang mungkin beda tempat, beda kultur tadi betul Om Irul.
nganggo carane umur iso nang UMY iso ora mlaku ya iso. Pakai caranya UMY di ITB nggak jalan ya bisa gitu ya. Jadi mbok itu biji jelek ya cuek aja. Bisa saja. Ya, tapi tadi betul itu apa namanya memang secara apa kultural itu memang mungkin beda pendekatannya. Mau pinter-pinter model nganggo di seragam ke rata-rata memang tidak suka. Rata-rata tidak suka. Nek BTS ora seragam wah kacau juga karena ya, betul. Nggak efisien juga kemudian jadinya kan. Padahal kalau BTS itu kan harus survival ya. Gini aja neng ITB serah mikir jumlah mahasiswa. Ini hampir semua PTS sekarang ini stres. Banyak yang mungkin karena orang tua sudah pada tidak punya uang, itu menunda ya. Registrasinya itu dorong registrasi. Ya, apalagi tadi ada tren bahwa ke depan sertifikasi lebih dilihat ya sama. Betul ya, dugaan saya begitu. Itu jadi campuran nih. Campuran. Nah, apa namanya ya? Mereka kan mungkin sudah tidak bekerja kan? Jadi bukan tahun lalu, tahun ini yang sebenarnya sulit. Dan entah sampai kapan itu. Itu mulai sulit tahun ini saya kira. Nah, itu udah cemas di forum rektor itu isinya pada ngeluh. Informasinya begitu ya. Jadi tapi ya tadi sosok itu lucu. Ada kecemasan besar tentang mahasiswa, tapi apa yang dilakukan kira nyambung. Sing dilakukan iki ngurusi dosa ini, wae do seneng. Iki piye? Ya harus berubah sih. Iya. Ya di tempat saya tuh juga sangat aware ya bahwa harus berubah ya. Tidak lagi menjadi keunggulan, apalagi kalau dibandingkan dengan kuliah di luar negeri, wah kita masih kalah jauh lah ya gitu. Jadi tapi memang semua kayak LMS di kami itu kan fail ketika semua dosen akhirnya mau memakai sistem LMS yang lama. Sudah ada itu namanya blended learning. Itu server udah ambruk akhirnya pakai MS Team saat ini. Baru bikin lagi versi baru, belum selesai. Jadi ya kayak gitu. Itu memang ada perubahan drastis. Ya, betul. Ya, ini sudah 9:30. Luar biasa. Terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan, ya. Udah bagus tadi, Om. Jadi kita juga, saya juga banyak belajar ini. Terima kasih. Yang punya Om Irul nanti saya juga diminta capture-nya ya, Om. Oh ya, ada sistem itu di develop internal memang sama tim informatika ya. Anu aja, ya kan masing-masing ada apanya ya, warnanya berbeda-beda kan menarik. Iya, betul ya. Jadi memang itu masih administratif sih. Jadi kayak misalnya blended learning-nya saya sudah lama nggak akses, itu yang bisa hosting, bisa ini segala macam. Itu malah saya sudah lupa juga loginnya. Sudah pernah pakai tapi lupa gitu karena waktu itu mahasiswanya juga kesulitan gitu. Males masih enak di kelas gitu. Zaman itu ya. Yang UMY nganggo single sign on, Om. Iya, nah itu saya sudah. Dan sekarang sudah dihentikan karena servernya udah nggak kuat. Sekarang di develop yang baru jadi belum selesai. Yang tadi itu betul-betul administratif ya. Semoga bermanfaat. Matur nuwun Om Bamarianto, mudah-mudahan ini kita dapat belajar dan ilmunya berkah. Saya kembalikan ke Om Joksan. Monggo Om Joksan. Matur nuwun Om Irul, matur nuwun Om Bambang Rianto yang sudah memberikan pengajian pada malam hari ini. Diskusinya panjang lebar dan saya kira juga tema yang menarik ya, karena ini satu solusi selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Baik, saya lihat Om Dok kok tidak hadir ya, mboten hadir ya. Sudah, nggak apa-apa. Baik, Om Dok ngoperasi. Ya? Oh, nggak mungkin ngoperasi. Ya, baik. Kemudian tadi saya ngomong-ngomong sih dengan Om Adib. Insya Allah Om Adib juga siap untuk ngisi pengajian. Tetapi mungkin Om Irul waktunya mungkin jam 8 gitu ya. Karena Om Adib itu kan ada di Sumatera sehingga nanti nunggunya itu ya. Betul. Mungkin jam 8 itu
jam 8 lah itu kita mulai untuk atau kita mulai dulu kemudian Om Adib bisa nyusul juga tidak, Mas? Iya, fleksibel aja. Tempatku juga azannya lebih dari 6:30 setengah 8. Matur nuwun teman-teman semuanya, mari kita akhiri pengajian ini dengan baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil. Thank you. Dan kita semua mendapatkan manfaat dari pengajian pada malam hari ini dan insya Allah selalu sehat. Matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.